berjumpa kembali dalam renungan pagi hari di hari Minggu Paskah yang keempat. Hari ini dikenal sebagai Minggu Panggilan, di mana kita semua merayakan Minggu Panggilan, dan secara khusus kita semua dipanggil untuk mendoakan semoga rahmat panggilan Allah tetap bergaung, karena dialah empunya panggilan itu, supaya dia tetap memanggil secara khusus untuk mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin gereja kita, mereka-mereka yang secara khusus mengabdikan diri mereka di dalam pengabdian sabda. Tetapi Minggu Panggilan itu tidak hanya terpaku pada mereka, tetapi juga pada semua orang, supaya disadarkan dan diingatkan bahwa masing-masing kita mempunyai panggilan. Ketika kita berbicara tentang panggilan, kita berbicara tentang satu perutusan. Ketika kita berbicara tentang satu perutusan, kita berbicara tentang satu trust, satu kepercayaan, satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Satu tanggung jawab yang diberikan kepada kita karena Sang Empunya panggilan itu, Sang Empunya tanggung jawab itu percaya bahwa kita mampu menjalankannya, bahwa kita akan bertanggung jawab sampai saat kita harus menyerahkan tugas tanggung jawab itu. Makanya perayaan hari ini menjadi indah, karena perayaan hari ini bukan hanya untuk kami para imam biarawan biarawati, tetapi juga untuk kita semua sebagai umat Allah, untuk diingatkan kembali akan tugas tanggung jawab itu. Tugas tanggung jawab yang sudah kita ambil, kadang melalui sumpah setia, sumpah jabatan, atau melalui suatu janji yang diucapkan melalui mulut. Ketika kita mendapatkan wewenang itu sebagai suami istri, Anda mengucapkan janji setia Anda satu sama lain untuk menjadi suami istri yang baik, yang bertanggung jawab, yang mampu mendidik anak-anakmu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan taat kepada Allah. Itu tugas tanggung jawabmu, itu panggilanmu, itu kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadamu. Karena ini satu kepercayaan, haruslah kita jalankan dengan sepenuh hati, haruslah kita jalankan dengan setanggung jawab. Dan ketika ada permasalahan, mari kita cari jalan keluar. Mari kita mencari orang yang bisa membantu kita untuk keluar dari kesulitan itu, dan bukan lari dari tanggung jawab, apalagi menganggap remeh ucapan yang telah diucapkan itu. Memang kadangkala kita tiba pada suatu titik di mana kadang kita merasa bahwa mungkin bukan ini jalan hidupku, tetapi ini haruslah buah dari suatu pemikiran yang dalam, buah dari suatu refleksi yang dalam, buah dari suatu putusan yang kita ambil bukan karena emosi, bukan apalagi karena nafsu, tetapi lebih karena suatu tanggung jawab. Makanya Minggu Panggilan ini menjadi indah, karena pertama kita bisa melihat betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu sangat percaya kepada kita semua tanpa kecuali. Entah mereka yang dipanggil secara khusus, entah mereka yang dipanggil secara umum, tetapi semua kita sungguh-sungguh dipercaya oleh Tuhan. Kepercayaan itu muncul bukan karena ingin menjatuhkan kita,
Tetapi lebih lagi kepercayaan itu muncul dari suatu putusan hati yang yakin percaya. Walaupun kita sendiri kadang kurang yakin dan percaya. Bahwa kita mampu menjalankan tugas itu. Makanya tidak jarang Tuhan memanggil, misalnya di panggilan khusus sebagai imam biarawan biarawati, Tuhan memanggil orang-orang yang kacau, orang-orang yang kadang kalau kita lihat sepintas sepertinya nggak cocok, tapi mereka itulah yang dipanggil, mereka yang bandel atau apapun, tetapi setelah dibentuk, setelah ditempa, mereka menjadi imam-imam yang luar biasa. Dan saya yakin semua itu karena rahmat dan anugerah Tuhan. Makanya minggu panggilan itu adalah minggu di mana pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah rahmat dan cinta itu. Sembari bertanya dalam kedalaman batin kita, adakah atau sungguhkah kita menjalankan tugas tanggung jawab kita sebaik mungkin sebagai ungkapan terima kasih kita, ungkapan syukur kita kepada Dia yang telah memanggil kita. Pertanyaannya, dalam dunia modern ini, kalau dunia para rasul, mereka melihat Tuhan memanggil mereka, mari ikutilah aku, tinggalkan jalanmu, dan aku akan menjadikan kalian pemukat-pemukat manusia. Tetapi itu zamannya Yesus. Zaman sekarang, di mana Allah itu? Dan mungkin banyak dari kita tuh lagi mencari-cari wajah Allah, lagi ingin berjumpa dengan Yesus, seperti para rasul berjumpa dengan Yesus pada saat itu. Enggak, zaman kita sudah berubah. Yesus pergi, Dia tinggalkan para rasul untuk melanjutkan karya perutusan. Para rasul pergi dan tinggalkan pengganti-penggantinya, para uskup dan semua orang untuk melanjutkan karya perutusan. Jadi, kita bisa berjumpa dengan Allah melalui apa? Ketika hati kita terbuka mendengarkan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu bukan hanya melalui kitab suci, bukan hanya melalui perayaan-perayaan yang kita rayakan di dalam gereja atau di dalam ruang-ruang agama, tetapi sabda Allah itu juga nampak dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Mungkin melalui kejadian-kejadian yang kadang menggembirakan, tapi tidak jarang melalui kejadian-kejadian yang membuat hati kita patah dan hancur, yang meluntak-lantakkan kehidupan kita. Mungkin saat itu Tuhan sedang berbicara dengan kita. Mungkin saat itu Tuhan sedang menyentil telinga kita. Hei, dengarlah. Jangan kamu kayak begitu. Makanya Tuhan itu tetap memanggil kita. Tetapi persoalannya mungkin hati kita terlalu tertutup. Atau mungkin kita mau Tuhan memanggil menurut kemauan kita dan keinginan kita. Padahal panggilan itu bukan menurut kemauanku, tetapi lebih kemauan Dia yang memanggil. Ketika hanya kemauanku saja, kita pasti akan hancur, kita pasti akan gagal. Maka marilah kita berdoa, semoga hari ini Tuhan membuka pintu mata hati kita, supaya hati kita terbuka terhadap suara panggilan Tuhan yang berbisik kepada kita melalui peristiwa, melalui alam, melalui orang-orang di seputar kita, melalui sabda yang kita dengar atau kita baca. Ketika kita mendengar sabda Tuhan, maukah kita membuka hati kita untuk menjawab panggilan Tuhan itu? Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu panggilan. Masih kuat